Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Ittaqullaha wa'ti'u. Ittaqullaha bisirri wal alan. Ittaqullaha innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watslu 'alaihim nab'a ibnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Wa qala aidan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin di sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Jumat ini, Jumat minggu terakhir di bulan Dzulqa'dah, kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama hadir untuk menjalankan sholat Jumat secara jamaah. Tak lupa sebagai khotib senantiasa berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang tidak lain merupakan rukun khutbah, yaitu selalu mengingatkan, senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita dimanapun kita berada, senantiasa bertakwa hisiri wal alan, baik dalam keadaan tidak ada orang maupun ada orang. Mengapa harus kita takwa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk memotivasi kita semua menjelang di bulan Dzulhijjah, maka meskipun bulan ini bulan Dzulqa'dah akhir, kami akan mengingatkan kembali kepada kita semua, ada dua peristiwa besar yang menjadi pelajaran penting untuk kita semua di dalam menjalani bulan Dzulhijjah. Yang pertama, peristiwa tentang Nabi Ibrahim dengan Ismail dan korbannya putra-putranya Nabi Adam, antara yang diterima dan yang tidak. Maka kami sengaja sampaikan di minggu akhir meskipun di bulan Dzulqa'dah, agar kita semua yang banyak uang, cukup rezeki, atau sudah list di patungan satu sapi 7 orang, itu bisa disegerakan. Satu hal yang perlu kita refleksikan kembali, Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Itu bukan sekedar stempel, tetapi beliau sudah mengalami berbagai cobaan, ujian. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau sudah mengatakan saya beriman kemudian tidak diberikan cobaan? Maka justru kita refleksikan, kita ilustrasikan, setiap kita ini punya jenjang, dan setiap jenjang punya ujian. Kemudian kalau kita lulus, baru kita dapat predikat. Maka Nabi Ibrahim ini mendapat predikat Khalilullah itu, apa kata Nabi?
Qila li Ibrahim bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu halal khalilan. Qila li Ibrahim bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Dikatakan pada Ibrahim, atas dasar apa Allah itu menjadikan Anda sebagai Khalilullah? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya memilih, saya mendahulukan urusan Allah dibanding urusan yang lain. Waktu itu jelas lama beliau berharap, berdoa siang malam agar segera diberikan keturunan. Berdoa siang malam tidak diberikan keturunan, setelah diberikan keturunan ditinggallah Hajar dan Ismail, yang jelas tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Kata Nabi Ibrahim, Allah akan menjaminmu daripada engkau ikut aku. Selain itu, wala ma taqabbalallahu li wa ma ta'assaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adaifi. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendiri. Bisa jadi karena tidak atau belum memiliki keturunan, maka setiap kali hendak makan atau sarapan pagi, makan sore, beliau selalu mengajak siapapun, pengembara-pengembara di depan rumahnya. Ketika bisa diajak makan, maka diajak makan. Beliau tidak memperdulikan rezeki yang diberikan. Wa ma ta'assaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adaifi. Jadi beliau itu selalu makan bersama tamu atau orang lain, tidak pernah sendirian, baik pagi maupun sore. Selain itu, Nabi Ibrahim juga setiap tahun tidak kurang dari korban sejumlah 1000 kambing, tidak kurang 300 sapi dan 100 unta setiap tahun. Bisa kita bayangkan kalau dirupiahkan sudah berapa. Maka Nabi Ibrahim kemudian diuji. Ini belum seberapa. Seandainya Allah memberikan titipan berupa anak, niscaya kalau diperintahkan untuk dikorbankan, akan saya korbankan. Persis setelah nikah sama Siti Hajar, diberikanlah keturunan setelah balik. Ini yang dialog yang selalu kita dengarkan, selalu kita refleksikan, kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, sebuah tatanan keluarga yang luar biasa. Falamma balagha ma'u sa'ya, setelah Nabi Ismail dewasa, sebagian riwayat menyebutkan umur 9, wakila 13 tahun. Qala ya abati, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Inggir anakku Ismail, saya itu mimpi melihat kamu, inni adbahuka, saya menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapat? Tentu ini sebuah ilustrasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua, di situ ada anggota keluarga, maka yang terpenting adalah mendialogkan, mendiskusikan. Saya itu mimpi anni adbahuka, saya menyembelih dirimu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapat? Kalau ini kemudian kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, setiap hal yang sekecil apapun, bukan berarti kita lebih dewasa, lebih tua, sebaiknya memposisikan dengan lawan bicara kita, meskipun anak kita, selalu diberikan ruang untuk pendapat, untuk berpendapat.
Bagaimana pendapat? Saya itu mimpi disuruh menyembelih kamu. Dalam hati saya bertahun-tahun saya berharap punya keturunan. Setelah diberikan keturunan, perintah Allah, anni adbahuka. Nanti akan ditambahkan khotib setiap tanggal 9. Itu menarik ceritanya, ada puasa tanggal 8, puasa Arafah. Saya tidak akan ke situ. Anni adbahuka fangdur madza. Bagaimana pendapat? Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah nasabi. Dengan tegas, ikhlas, yakin, iman, Ismail menjawab, monggo bapak saya. If al ma tu'maru, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah nasabirin, niscaya engkau akan menemukan diriku dalam keadaan atau tergolong orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini yang selalu kita dengarkan di bulan Dzulhijjah, peristiwa Nabi Ibrahim. Berikutnya saya ambil dari peristiwa atau ibrah soal dua putra-putra Nabi Adam terkait dengan korban. Nabi Adam itu memiliki putra, putri semuanya 39. Jadi ceritanya kan gara-gara makan buah khuldi, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga, turun karena diwanti-wanti jangan pernah mendekati ya, wala taqraba hadhihi syajarata, mendekati buah khuldi. Beliau difitnah oleh iblis, maka mendekati, mengkonsumsi buah khuldi, kemudian diturunkan dari surga. Selama 100 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak berjumpa. Setelah 100 tahun di bumi, beliau ditemukan yang disebut dengan simbol Jabal Rahmah. Nabi Adam di bawah, Siti Hawa di atas. Nabi Adam kemudian 100 tahun bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Setelah pertemuan itulah kemudian diberi karunia setiap tahun lahir 2 kembar, yaitu Qabil dengan pasangannya Iklimah, Qabil laki-laki, Iklimah perempuan. Setahun lagi lahir kembar putra dan putri, yaitu Habil dan Labudah. Nah, yang mau kita sampaikan adalah peristiwa Qabil dan Habil. Di dalam tafsir Munir disebutkan Qabil ini ganteng, pasangannya Iklimah cantik. Oleh syariat tidak boleh lahir kembar satu kali lahir itu, kembar ini tidak boleh berpasangan. Maka syariatnya harus Qabil nikah pasangannya Habil, yaitu Labudah. Kemudian Habil boleh nikah dengan pasangan lahiran Qabil, yaitu Iklimah. Apa yang terjadi? Qabil tidak terima. Kenapa tidak terima? Saya tidak mau nikah sama Labudah, saya mau nikah sama Iklimah karena pasangan saya Iklimah. Kemudian Nabi Adam memerintahkan, ya sudah kalau begitu, coba silakan yang berkorban, silakan berkorban. Kalau korbannya itu diterima oleh Allah, disitulah nanti yang diterima siapa yang sebenarnya betul berkorban itu. Maka lahir ayat wajlu alaihim namba abnai Adam bil haqqi. Ceritakanlah Muhammad peristiwa dua putra-putra Adam bil haqqi dengan sebenarnya. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Keduanya ini berkorban, salah satunya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Persis korbannya Qabil tidak diterima, korbannya Habil diterima. Kemudian apa kata Qabil? Qala la'aqtulannaka, saya akan bunuh kamu ya Habil, adik saya.
Jadi karena tidak diterima korbannya, disyariatkannya tidak boleh berpasangan dengan kembarannya, harus silang, maka harus saya bunuh kamu. Ini kemudian sejarah siapapun yang saling membunuh, maka Qabil mendapat kiriman dosa sampai hari ini. Karena sejarah itu Qabil sudah membunuh adiknya Habil. Apa jawabnya Habil? Qala aqtulannak. Jawabannya adalah Allah akan menerima korbannya orang-orang bertakwa, yaitu Habil. Maka dalam peristiwa ini kemudian Qabil membunuh Habil dan belum tahu cara menguburkan. Maka di dalam ayat selanjutnya itu dipahami secara bebas, ada burung gagak konflik dengan saudaranya, kemudian satunya meninggal. Seketika itu burung itu juga membuat lubang untuk dikubur saudaranya itu. Maka persis Qabil kemudian melakukan yang sama, membunuh adiknya, membuat lubang dan dikubur juga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, peristiwa inilah yang kemudian mengilhami kita bahwa korban atau ibadah Idul Kurban itu semata-mata lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah, bukan persoalan seberapa besar yang kita korbankan, seberapa besar harta benda yang kita korbankan, tapi lebih pada ketakwaan kita. La yanala luhumuha wala dima'uha walakinul taqwa. Allah tidak akan menerima daging-daging korban itu dan darah-darahnya, tetapi ketakwaan kita itu. Jadi orang semakin berkorban setiap tahun, haji, untung pemerintah sudah mengurangi, tidak boleh haji berkali-kali, itu semata-mata apa? Agar bisa berbagi dengan yang lain. Bukan semata-mata karena banyak uang kemudian dia tidak terkontrol untuk melakukan ibadah haji, harus dibatasi. Yang terpenting adalah setelah haji itu menjadi haji mabrur. Hajjun mabrurun khairun minad dunya wa ma fiha wa hajjatun khairun laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah haji yang baik daripada dunia seisinya dan tidak ada balasan kecuali surga. Harapan kita adalah saudara-saudara kita yang kemarin berangkat 23 Juni insya Allah kembali nanti menjadi haji mabrur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terakhir di khutbah kali ini ada beberapa esensi yang sama antara ibadah kurban dan ibadah haji. Yang pertama adalah sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu dari kata qaruba yaqrabu kurbanan. Ayat tadi idza qarraba kurbanan, dari masdar qaruba yaqrabu kurbanan. Artinya apa? Mendekatkan diri. Kurban mendekatkan diri. Sementara haji itu al-qasdu, menuju, menyengaja. Ini, jadi sama-sama esensinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ibadah haji dengan ibadah kurban sama-sama dilakukan di bulan haji. Berikutnya adalah dua ibadah ini syarat dengan istitoah, kemampuan. Justru kemampuan inilah yang kemudian kita sendiri harus hati-hati, karena setiap dari yang jelas nyata ini muncul dari sifat kita, timbul sifat riya. Saya setiap tahun pergi haji, saya setiap tahun potong sapi ikut korban di masjid ini hampir setiap tahun. Maka istitoah ini syarat dengan riya. Maka harus kita kendalikan bahwa tidak semata-mata karena kita mampu dipraktekkan atau dilihat oleh banyak orang kemudian kita menjadi riya. Berikutnya adalah sama-sama dilakukan di bulan haji. Untuk itu marilah kita bisa berharap semoga ibadah kurban nanti yang kita lakukan 2 minggu lagi, atau saudara kita yang pergi haji senantiasa diberikan kesehatan, kemudian di dalam menjalankan rukun dan syarat.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haitsuma kuntum, ittaqullah wa ati'u, ittaqullah fi sirri wal alan, ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul hajat. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.